Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihat al muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dzalika anbiya Allahul mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadatul mukarramin, Bapak Ibu jamaah majelis subuh, wabil khusus guru kita, sahabat saya, Haji Syaifuddin, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah ya, kelas dunia beliau. Ilmunya banyak juga tersebar di negara kita dengan kitab-kitabnya. Di antara karya beliau adalah Mafahim Yajibu Antuh Sohah. Beliau di dalam kitab ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Demikianlah siapa-siapa yang mengagungkan, yang membesarkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih. Maka bagi mereka itu kebaikan di sisi Allah. Pertanyaan kita, apa sih di dunia ini yang terhormat di hadapan Allah? Banyak Pak, Bu. Ada waktu-waktu yang terhormat. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadduha, wal laili, wal fajr, dan lain sebagainya. Ya kan? Apalagi kemudian yang terhormat di bumi ini. Atau selain Allah, ada malaikat. Allah muliakan tuh, termasuk makhluk yang terhormat. Sampai Allah nyatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kan nggak pernah maksiat, selalu taat kepada Allah. Apalagi kemudian yang terhormat di sisi Allah, ada benda. Ada benda yang terhormat di sisi Allah. Ini yang bicara bukan Ahmad Fakhruddin Muradi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau sebut benda yang terhormat di sisi Allah, dan apabila kita wa mayu'adzim mengagungkan benda ini, dalam artian kita menghormati benda ini, maka fahuwa khairul lahu inda rabbih. Benda yang dimaksud atau ya benda yang terhormat di sisi Allah, yang pertama beliau menyebut makom Ibrahim. Terbayang ya makom Ibrahim? Benda bukan? Batu bukan? Batu ya. Di mana adanya? Di Depok apa di Mekah? Bu? Oh di Mekah, kira di Depok kali. Di Mekahnya di mana? Nah, di depan Ka'bah kan? Pas pintu Ka'bah tuh. Kurang lebih 6 meter dari badan Ka'bah. Ini beliau udah biasa.
dari kecil di Mekah. Saya sering bilang, Ustadz, makom Ibrahim itu kayak kandang burung. Iya kan? Diteralis dengan besi yang begitu kuat. Dilapis dengan kaca yang begitu tebal. Tapi kalau Bapak Ibu mepet, merapat begitu, dilihat di dalamnya kelihatan tuh. Ada batu nggak? Ada batu. Bahkan di atas batu itu ada bekas 2 telapak kaki manusia. Ya. Itulah bekas berdirinya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam ketika dapat perintah pada zamannya untuk merenovasi Ka'bah. Jadi makom Ibrahim bukan kuburan, tapi prasasti yang diabadikan oleh Allah ketika beliau dapat tugas merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah pernah direnovasi. Ya. Nah, yang menarik, ini batu yang dibentuk di dalam ini bukan batu jonggol. Bukan batu Tasik, Bu. Bukan batu Garut. Apalagi batu yang dipakai sama beliau. Itu batu koral. Gitu. Batu kuburan jangan-jangan. Ini batu sorga. Dibakar tidak pernah panas. Dicebur nggak pernah tenggelam. Dan tidak pernah akan hancur. Kecuali hari kiamat dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini batu diberikan keajaiban sama Allah. Ketika beliau Nabi Allah Ibrahim menginjak ini batu, ya kalau sekarang kita bilang apa? Tangga ya, sebagai stegernya lah ketika membangun Ka'bah. Ini diberikan keajaiban oleh Allah, batu ini bisa mengikuti niatan Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim membangun badan Ka'bah paling bawah, batu turun. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun bagian tengah paling Ka'bah, Nabi Ibrahim membangun paling tengah badan Ka'bah, ini batu mengikuti niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling tengah itu badan Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling atas itu badan Ka'bah, batu pun mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling atas itu badan Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun itu badan Ka'bah, ini batu mengangkat setinggi-tingginya Nabi Allah Ibrahim. Sampai melewati badan Ka'bah. Bahkan melewati gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Disitulah kemudian Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyeru kepada manusia berziarah ke Baitullah. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fazin amin. Ya kan? Jelas. Jelas, Bu. Benda bukan. Batu bukan. Tapi ini benda yang terhormat di hadapan Allah. Maka ketika kita selesai tawaf, sholat sunat enggak? Di mana sholat sunatnya? Di depan makom Ibrahim. Artinya posisi kita, maaf, ini kira-kira makom Ibrahim, kita sholat di sini kan? Ya, atau di sini, atau di mana saja, yang penting di belakang dia. Nah, artinya ketika kita sholat di sini menghadap makom Ibrahim, wallahi kita tidak pernah menyembah batu, betul? Tidak pernah menyembah batu, tapi memang perintah Allah. Dan ini benda, tapi benda yang terhormat. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Jadi kita hormat, kita jaga, bukan berarti kemudian kita berbuat syirik kepada Allah, tetapi karena perintah Allah dan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada benda yang terhormat. Kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki adalah Hajarul Aswad. Batu yang nempel di badan Ka'bah. Ini pun batu sorga. Ya, batu sorga. Dulu putih, bening, Bu. Bahkan beningnya, putihnya lebih putih dari susu. Sekarang hitam legem. Kenapa? Karena menampung dosa orang-orang Depok, saudara. Benda bukan.
Batu bukan? Sayyidina Umar bilang, batu, kamu cuman batu ya, nggak bisa ngasih faedah apa-apa. Kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kamu, kalau bukan Nabi Muhammad menciummu, aku tidak pernah akan melakukan itu. Jadi ketika kita ada kesempatan saat umroh, saat haji, Allah berikan kesempatan bisa mencium Hajar Aswad, wallahi kita tidak pernah menyembah kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tapi karena dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang ada yang tanya-tanya, kok ini Isra Mi'raj ke sini-sini? Ya tenang aja dulu, Bu. Kita kan baru nunggu kok sini ya. Yang ketiga, kata Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ada benda yang terhormat di sisi Allah. Kalau kita kemudian hormat dengan benda ini, bahwa khairul lahu 'inda rabbih, yaitu Ka'bah. Ka'bah. Benda bukan, Bu? Benda. Saya bilang kalau kita lagi umroh, lagi haji, kita dekat di badan Ka'bah begini, kita lihat bahannya apa sih, Bu? Saya bilang bata kopres. Iya kan? Bentuknya apa? Kubus, kotak. Tapi maaf, badannya kotak, bahannya kita bilang bata kopres, tapi yang membuat tukangnya bukan dari pesona. Tapi yang membuat Ka'bah adalah malah malaikat. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan di bumi ini khalifah dari jenis makhluk yang berbangsa manusia. Malaikat keberatan, Pak. Kalau bahasa saya itu malaikat protes. Demo malaikat. Apa jawaban malaikat? Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu. Malaikat bertanya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah engkau menciptakan khalifah di bumi ini dari bangsa manusia yang suka merusak, yang suka membunuh? Kira-kira benar enggak protes malaikat, Pak? Malaikat protes, malaikat manusia itu suka merusak, bener nggak? Iya, ngurusin jaket jadi jaket. Manusia suka membunuh, bener nggak? Izin ya, Om Sambo tuh. Belum lama berita nasional ramai juga tuh, Bu. Ada seorang ibu, orang suami menembak istrinya, 2 anaknya, 1 anjingnya. Kemudian dia bunuh diri. Ya. Istrinya ditembak, mati. Anaknya marah, 2, tembak lagi 1, mati. Yang 1 marah lagi, ditembak lagi, mati. Anjingnya ngamuk, tembak anjingnya. Sebelum mati tuh anjing udah kata anjing lo. Daripada nanti ada brimob, ada polisi, sekalian aja deh. Otaknya jebol. Saya mau tanya, yang kayak begitu kerjaan malaikat apa kerjaan manusia? Bener dong, protes malaikat. Kalau ya, kalau ini apa? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kemudian ingin mengakui diri siapa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat bertasbih, memuji, mengagungkan engkau.
Allah jawab singkat, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Maka aku lebih paham dari apa yang kau tidak ketahui dan tidak paham. Malaikat mungkin dibuat dari, bukan mungkin, malaikat memang dibuat dari cahaya ya. Kalau bahasa kita sensinya kuat. Merasa Allah murka kepada malaikat ini. Maka malaikat ruku dan sujud, nangis di hadapan Allah. Merasa bersalah. Sebagai ekspresi kesalahannya malaikat, malaikat kemudian tawaf di Arash. Ketika tawaf di Arash, Allah tahu, Allah buatkan Ka'bah langit. Ka'bah di langit. Nah, sejak itulah kemudian malaikat sampai hari kiamat tidak kurang satu harinya 70.000 malaikat tawaf mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah dibuatkan itu bangunan Ka'bah langit, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk membuat Ka'bah di bumi yang sekarang adanya di Makkah Al-Mukarramah. Setelah membuat Ka'bah, dapat hadiah nih malaikat untuk tawaf. Selang 200 tahun setelah malaikat tawaf, maka makhluk di bumi yang pertama diperintah oleh Allah untuk tawaf adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, di sini ketika Nabi Allah Adam tawaf, ditegur oleh malaikat Jibril, "Hai Adam, kau sudah beramal dunia, minta hadiah kepada Tuhanmu." "Baik, ya Rob, aku sudah beramal dunia, aku minta hadiah." "Kamu maunya apa, Adam?" "Maafkan dosaku ya Rob, terima taubatku ya Allah." Diaminkan oleh Allah. Kemudian Nabi Allah Adam nggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Minta lagi kepada Allah, "Ya Rob, aku mohon kepadamu, bukan cuma dosaku yang kau maafkan, bukan cuma taubatku yang kau terima. Aku minta kepadamu ya Rob, maafkan seluruh manusia dan anak cucu keturunanku yang tawaf di tempat ini, maafin dosanya, terima taubatnya." Diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Muter-muter niat tawaf, baca pujian Allah, benda. Tapi orang ini, makhluk ini akan dimaafkan dosanya, diterima taubatnya. Benda yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tawaf, kita menghadap kiblat. Ya, kalau dari sini jauh Bu ya, cuman arah kiblatnya saja. Ya, ijtihad ulama kita sepakat arahnya barat. Erong sedikit ke kanan kan begitu. Tapi kalau kita di Mekah berarti yang dari utara menghadap ke selatan, yang dari selatan menghadap ke utara, yang timur ke barat, yang barat ke timur. Betul. Apa kemudian kita menghadap Ka'bah menyembah Tuhan selain Allah? Lah, enggak. Ini perintah Allah kok. Perintah Allah. Sampai-sampai pulangnya Rasulullah di Isra dan Mi'raj, pertanyaan ini banyak dari sahabat. Saking banyaknya pertanyaan dari sahabat, Allah gambarkan di dalam Al-Quran sampai Rasulullah ngedangak begini. Ya, menengadah ke langit. Nungguin apa? Nungguin wahyu Allah untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Ini sholat Baitul Maqdis apa kemana? Karena awalnya itu ke Baitul Maqdis. Maka kemudian Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, yang kemarin saya baca di saat khutbah Jumat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Begitu ya. Nah, sampai Nabi itu mendangak ke langit, menunggu wahyu Allah. Karena di bawah udah banyak pertanyaan. Kemudian Allah turunkan, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya ingin sampaikan pesan ini bahwa ada benda yang terhormat di hadapan Allah. Nah, ketika kita jaga, kita ikut hormat, kita ikut menghormati benda ini, maka sesungguhnya kita sedang menghormati, mengagungkan apa yang terhormat di hadapan Allah. Allah jamin bahwa khairul lahu inda rabbih.
Ya. Penghormatan di sini tidak sama sekali kita menyembah Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita sholat di belakang makom Ibrahim, kita ada peluang kesempatan mencium Hajarul Aswad, bahkan secara gradual kita sholat menghadap Ka'bah. Wallahi kita tidak pernah menyembah batu, tapi semata-mata perintah Allah. Ini yang harus kita patahkan. Kenapa? Karena masih ada tuduhan umat Islam sholat menghadap Ka'bah musyrik, menyembah batu, berarti Ka'bah ini harus dirubuhkan. Nah ini kan kacau. Tidak, ya, hanya sebagai apa? Wasilah, hanya sebagai media. Tetapi kita sudah diajarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita sebagai makhluk, ya, makhluk dunia begitu. Ya, nah oleh karena itu ini satu di antara yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang kedua, manusia juga ada manusia yang terhormat di sisi Allah. Tentu di antara sekian keterhormatan posisi manusia di hadapan Allah yang paling ajib, yang paling keren, yang paling sempurna tidak ada lain Sayyidul Wujud wa Abdul Likulli Mawjud, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak keterhormatan beliau yang sekian banyak itu? Karena temanya Isra Mi'raj, gampang ya Bu ya. Nabi banyak nggak? Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad banyak nggak? Hebat-hebat nggak? Sampai tuan gurunya kenabian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nenek moyangnya kenabian, kira-kira begitu ya bahasa saya. Tidak diisra dan dimulutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Esensi kekuatannya Allah begitu hormat kepada baginda Rasul, yang kemudian dipertanyakan oleh para ahli fikir, dipertanyakan oleh para ahli ilmu, bahkan sekaligus orang awam pun bertanya, apakah Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah ruhnya saja? Atau jasadnya saja? Atau ruh dan jasadnya? Kalau santri nggak susah ya gaya. Orang-orang yang konsen di bidang orang-orang yang konsen di dalam ulumul Quran nggak susah Pak. Gini, di bumi ini memang Allah ciptakan ada orang yang kuat otaknya menghafal Al-Quran, disebut hafidah. Dia bukan penghafal Quran, tapi cerdas otaknya untuk menafsirkan Al-Quran dengan baik, dengan sanad yang cakep, dengan muatan yang luar biasa. Dan tafsirnya menjadikan rujukan baik kelas nasional sampai kelas internasional. Disebut dengan mufasirah. Dia bukan ahli menghafal, dia bukan ahli tafsir, tapi suaranya keren. Merdunya luar biasa. Iya kan Bu? Baik dia laki-laki maupun perempuan. Disebut qari'ah. Ya. Dia bukan penghafal, dia bukan penulis tafsir, dia bukan pelantun suara Al-Quran yang begitu indah, tapi tulisannya keren. Indah benar. Tuh lihat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu? Apa itu? Mustafa. Tuh, ya kan? Cakep kan? Nah. Itu kan kalau bukan ahlinya nggak bisa, Bu. Ibu bisa nulis, Bu. Ibu bisa nulis kayak gitu. Ya, kaligrafi kan? Dia bukan ahli penghafal, dia bukan ahli tafsir, dia bukan qari atau qari'ah, tapi lihat tuh, tulisannya keren banget. Jadi wa khattata. Ya, jadi penulis. Ada lagi yang terakhir, dia bukan penghafal, dia bukan ahli tafsir, dia bukan khat atau khattata, dia bukan qari atau qari'ah, tapi dia konsentrasinya pada kata-kata Al-Quran. Cuman itu Pak, cuma itu yang dia tekunin.
Dia fokus kepada kalimat-kalimat per kalimat di dalam Al-Quran. Keren ini. Ya. Dan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya, dari upayanya secara ilmu, akhirnya menjadi rujukan. Ya, buat Al-Quran secara umum. Sampai ada kalimat yang mirip sama, mirip tidak sama, mirip beda gitu. Nah, ada kalimat di dalam Al-Quran itu yang sering kita bahas itu di dalam surah Rum ayat 21, ayat perkawinan. Nah, ini kayak saya pun udah apa ada kalau ayat ini, hafal banget beliau. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Di dalam ayat ini ada dua kalimat. Ada kalimat khalaqa, di bawahnya wa ja'ala bainakum. Wa min ayatihi an khalaqa. Di bawahnya wa ja'ala bainakum. Kata si ahli kosakata Quran ini, di mana saja kita membaca, di mana saja ketemu kalimat khalaqa, diyakinkan Allah menciptakan sesuatu dengan zatnya sendiri. Allah membuat sesuatu dengan sifatnya sendiri tanpa ada bantuan makhluk. Tanpa ada bantuan manusia. Tapi kalau kalimat ja'ala yang artinya menjadikan, sama kan mirip ya? Menciptakan, menjadikan mirip kan? Tapi kalau kalimat ja'ala, di mana saja kita ketemu kalimat ja'ala, yakinkan bahwa Allah menjadikan sesuatu masih membutuhkan peran makhluk, masih membutuhkan peran manusia. Gimana? Coba kita lihat. Ternyata ayat ini menceritakan tentang proses penciptaan makhluk pertama, manusia. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu dibikin oleh Allah dari segumpal tanah. Dari segumpal tanah, Allah buat manusia, Allah butuh bantuan orang pesona. Dari segumpal tanah, Allah ciptakan manusia, Allah nggak butuh ahli gambar. Dengan kesempurnaannya, Allah bikin aja dari tanah jadi manusia. Nah ini bunyi kalimatnya pakai holako gitu maksudnya. Dan Allah mampu, Allah mustahil dari segala kekurangan, kan begitu. Allah maha dari segala maha. Dari segumpal tanah Allah bikin manusia. Allah bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian jadilah manusia pertama jenisnya laki-laki, namanya Nabi Adam. Selanjutnya Pak, Nabi Adam diambil tulang rusuknya satu. Dari tulang rusuk Nabi Adam ini dibuat nih yang pakai mukena. Manusia kedua jenisnya perempuan. Siapa namanya? Siti Hawa. Saya Budin, mohon izin, saya mau koma dulu di sini. Saya mau ngasih tahu sama bapak-bapak, maaf ya Pak ya, Bu. Perempuan ini dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu karakternya bengkok. Ini sering bengkok Pak. Kurang garam, bengkok. Kurang duit, bengkok. Lebaran tinggal 2 minggu lagi, anak-anak belum beli baju, bengkok dia. Bahkan tetangganya bilang, Mami, tadi aku lihat papanya boncengin perempuan lain, langsung bengkok. Nggak ditabayun lagi. Dia lupa kalau suaminya tukang ojek. Tukang ojek kan siapa aja diangkut, saudara. Nah, saya mau kasih tahu bapak-bapak, kalau dia lagi bengkok, jangan main kasar. Pelan-pelan lempenginnya. Kalau kasar ntar patah. Kalau patah ribet banget yang model-model gitu. Kalau bercandaan saya dengan beliau, kalau istri lagi bengkok begini, pelan-pelan. Gimana caranya? Pantatnya usap-usap. Ya, ntar gue dia lempeng sendiri. Gitu.
nggak lempeng juga. Ambil uang Bu, 3,5 juta Pak, kipasin mukanya. Ya, lempeng langsung wajahnya. Ya, mukanya muka duit di situ. Canda Bu, saya pagi-pagi ngantuk saya juga. Ya, saya berangkat dari hari Jumat baru pulang tadi malam jam 2. Makanya kesiangan saya. Ya, mohon izin ya. Ya. Kemarin saya jadi koordinator umum pelaksanaan haul di satu pesantren Sukabumi, tempat saya pesantren Al-Masturiah ya. Haul muassis di sana dengan gurunya Habib Syekh bin Salim Al-Attas ya. Kemudian pulang dari Sukabumi langsung ceramah di sini di Cilodong ya. Depok masih sekalian pulang. Ya, sampai rumah 1:30 deh. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalimat ini menjadi ilmu akhirnya. Olakoh Allah menjadikan sesuatu tanpa peran manusia. Dari tulang rusuk Allah bikin manusia jadi. Allah bisa. Allah mampu. Allah sempurna dari kekurangan. Maka kalimatnya olakoh. Nah di bawahnya ada kalimat waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada kalimat ja'ala. Tadi apa kata beliau ini? Allah menjadikan sesuatu masih dibutuhkannya peran makhluk. Masih dibutuhkannya peran manusia. Apa yang dibuat oleh Allah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini nggak bisa datang sendiri. Si suami sama si istri itu harus berjuang. Bagaimana supaya rumah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kita masih butuh perjuangan kita. Gitu kira-kira. Nah, sama pertanyaan tadi, apakah Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan badannya saja atau ruh dan badannya? Buat santri nggak susah. Ketika Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ada kalimat abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Kata si ahli kata-kata ini, kalimat abdun itu sepakat, Pak. Yang namanya abdun itu ada dua potensi, ya ruh, ya badan. Itu abdun. Ini abdun semua nih. Karena ada ruhnya, ada badannya. Ya kan? Kalau ini nggak ada ruhnya nih, sahabat saya, guru kita, cuman badannya aja, apa namanya? Almarhum, mayit, betul nggak? Atau sebaliknya, badannya nggak ada, cuman ruhnya aja gentayangan di rumahnya, di kampungnya. Apa namanya? Memedi kata orang Depok sama. Kalau abdun, ya ruh, kemudian juga ada potensi badan. Gitu. Nah dari kalimat ini kita yakin bahwa beliau adalah diisra dan dimi'rajkan, ya ruhnya, ya badannya. Kata si ahli kata-kata ini, kalau cuman ruhnya mungkin redaksinya nggak begitu. Subhanalladzi asra bi abdi. Ya, kalau cuman ruhnya saja, redaksinya mungkin begini. Subhanalladzi asra bi ruhil abdi. Kan enggak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, upaya apa Rajaban Isra Mi'raj hari ini? Kata beliau tadi temanya meningkatkan iman. Ya kan? Nah, ada kalimat bi abdihi berarti baginda Rasul diisra dan dimi'rajkan, ya badannya juga, ya ruhnya juga. Yakin? Yakin. Kenapa? Bi abdihi yang pertama. Gitu. Ilmu boleh menjawab, tapi ilmu terbatas. Sampai para pemikir, para ahli ilmu membahas ini. Kalau ruh dan badannya ke angkasa sana, sampai ke Sidratul Muntaha, nggak mungkin, kata ilmu. Karena di sana hampa udara, nggak mungkin Nabi Muhammad hidup di sana gitu kira-kira.
Ya kata ente, kata ilmu. Ya. Tapi kan ada kalimat asra, subhanalladzi asra, kalimat aktif. Yang berbuat bukan Nabi Muhammad, yang jalan bukan Nabi Muhammad, yang naik bukan Nabi Muhammad, tapi dijalankan oleh Allah, dinaikin sama Allah, pelakunya adalah Allah, yang berbuat adalah Allah. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sallu ala Muhammad. Jelas? Jelas? Jadi kan ketahui kita di sini, yang berbuat Allah. Kalau sudah Allah yang berbuat, yang bersikap, yang bertindak sebagai pelaku, ya nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Walaupun ente bilang di sana nggak ada udara, gitu. Ustaz Saifuddin tanam pohon pepaya, berkembang, berbuah, gede Pak, ya kan? Sebelumnya dia kasih pupuk kotoran kambing, ya kan? Pikiran saya yang awam, pikiran saya yang bodoh, ini pepaya kalau sudah besar, matang, harusnya rasanya dikit-dikit tai kambing. Kok gitu? Iya, kan pupuknya tai kambing. Dicampur dengan tanah. Berarti dia makan saripati kotoran kambing. Harusnya pepaya matang, rasanya dikit-dikit. Pikiran saya yang bodoh. Tapi semakin dikasih pupuk tai kambing yang banyak, 2 karung, tambah mantap itu rasa pepaya. Jangan dipikirin, nggak ketemu. Nggak ketemu. Siapa yang berbuat? Allah Subhanahu. Itu aja Bu, gampang. Nah, kok baginda Rasul bisa ke alam jagat raya sana? Asro, yang berbuat, yang bertindak adalah Allah. Ini luar biasa. Ketauhidan kita kepada Allah. Kalau sudah Allah yang sebagai ya pelakunya, otak kita nggak mampu menembus. Tapi jawaban imam selesai, ya. Itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di situ sudah menunjukkan ada manusia yang sangat terhormat di hadapan Allah, ya. Sampai badan dan ruhnya pun ya dihadirkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, Allah begitu hormat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai sholat yang 5 waktu yang merupakan amanah dari perjalanan besar ini, Allah kuatkan di dalam bulan Sya'ban ini, ya, dengan menyempurnakan sholat itu dengan sholawat. Jadi surah Al-Ahzab 56 itu yang Allah turunkan tentang Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah wajib berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, maklumat itu, pengumuman itu, keputusan itu Allah sempurnakan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana letak Allah begitu menaruh posisi manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terhormat? Pekerjaan yang namanya ibadah sholat itu adalah privasi banget, khusus bagi Allah. Allah nggak bawa-bawa manusia, Allah nggak bawa makhluk juga, buat Allah selesai. Ruku, sujud gitu ya. Tapi Allah yang jadikan ini sholat kita, rukunya, sujudnya, iktidalnya, ya, tawarruknya, iftirashnya, apalagi bacaan yang panjangkah, bacaan yang pendekkah, pasohahkah, tidak pasohahkah, ya, bahkan waktunya
diambil yang paling utama, sebab ada waktu afdholiyah. Ya, waktu afdholiyah itu bukan sekedar awal waktu, Pak. Kalau awal waktu bisa aja begitu Allahu Akbar, ya, saya pulin sholat di rumahnya. Tapi afdholiyah itu sebelum waktu, ya, sudah berwudu. Sebelum adzan dia sudah itikaf, bahkan sudah menjawab jawaban adzan dan lain sebagainya. Ya, waktu afdholiyah diambil. Tapi rukunya, sujudnya, iftirosnya, bacaan-bacaan yang panjang, yang pendek, waktu yang afdholiyah ente kerjain, nggak diterima sama Allah. Kecuali sholat itu nempel, ada nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Bapak tahiyat nih, ibu tahiyat. Asyhadu apa? At-tahiyatu mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah. Nggak baca selawat, yang nggak sah sholat ibu. Ya kan? Tidak sah. Karena sholawat akhirnya memang di dalam fikih sholat itu menjadi rukun. Di antara rukun sholat adalah membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu pembinaan atau ya faidah dan manfaat daripada Isra dan Mi'raj pada pagi hari ini, ya, yang pertama kita mantapkan kekuatan keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah, bahwa ketika kita tawaf kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, jangan pernah ragu-ragu. Kalaupun ada yang membuat ragu, itu adalah setan yang mengganggu ibadah kita. Kita yakini bahwa itu adalah perintah Allah. Kita mencium Hajarul Aswad, alhamdulillah dapat kesempatan, cium silakan. Ya, itu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian ragu, berarti saya menyembah batu, berarti saya syirik. Lah, tidak. Ya, apalagi kita menghadap Ka'bah, sholat. Ini jangan pernah ragu. Ya, tetapi memang perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang kedua, ketauhidan kita kepada Allah bahwa Isra dan Mi'raj ini, ya, Allah mengisra dan mi'rajkannya, bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya keinginan, tetapi Allah lah sebagai pelakunya. Kalau sudah Allah sebagai pelaku, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang kedua, tentu yang diisra dan mi'rajkan memang manusia pilihan. Manusia pilihan yang bergelar bukan cuma sekedar kenabian dan kerasulan, tapi penghulu kenabian dan kerasulan, jenderalnya kenabian dan kerasulan, kira-kira seperti itu. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, kan begitu. Walakir rasulullah wa khataman nabi. Beliau itu bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, tapi khataman nabiyyin, penutup sejarah kenabian. Itu termasuk bentuk dari Allah begitu hormatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Udah makhluk yang paling terhormat, yang paling istimewa, pelakunya juga adalah zat yang sempurna, ketemulah. Kita hanya mampu menjawab dengan iman, iman. Hadirin Bapak jamaah Majelis Subuh Masjid Al-Fauzin, ya. Ya, alhamdulillah saya baca silaturahmi ya di majelis ini dengan wasilah beliau dan teman-teman pengurus DKM. Ya, mudah-mudahan sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum menyentuh kepada makna dan arti yang sesungguhnya, atau ada kalimat yang kurang santun, maafin saya. Ya, karena saya ngantuk. Kalau ngantuk kan kadang-kadang ya ngantuk namanya, ya enggak? Salah omong, salah ucap begitu. Ya, mudah-mudahan yang benar dari Allah, ya, yang benar dari Allah, yang keliru, yang alfa, yang salah, ya saya pribadi Ahmad Fakhruddin Muradi. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua, panjang umur, sehat, Allah cerahkan, Allah sejahterakan ekonomi kita untuk sampai kepada Ramadan yang mulia. Ya Bu ya, badan sehat, umur panjang, duit banyak, enak nggak ibadah? Ya, ini bahwa umur panjang,
Ya badan sehat, agak punya duit, ribet juga kita ibadah Ramadan kan begitu. Makanya kita berselawat, ya kita sering menghadapkan batin kita ke kiblat. Semoga Allah panjangkan umur kita, wa balighna Ramadan. Panjang umur, badan sehat, ekonomi cukup, indah banget kita Ramadan. Bagaimana caranya? Itu tadi, ya Rajab perintah sholat, Sya'ban perintah bersolawat. Rajab bulan sholat, Sya'ban perintah atau sempurna arah kiblat. Maka bulan Rajab, bulan Sya'ban ini perbanyak berselawat kepada Nabi dan banyakin hati kita, batin kita bertemu dengan Baitullah. Di akhir daripada ceramah saya pagi hari ini, kita pelan-pelan berselawat. Mudah-mudahan Allah sehatkan, panjangkan umur dan berkahkan rezeki. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta min usuli sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, demikian uraian dari Isra Mi'raj sebagai momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah yang sudah disampaikan oleh kita
Alhamdulillah apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Islam beliau ini. Terima kasih Ustaz atas uraian yang sangat menjelaskan. Juga terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu baik yang ada di masjid maupun di rumah masing-masing sebagai penghujung acara kita pada pagi hari ini. Semoga bisa berkenan untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستودعك إيماننا في حياتنا وعند مماتنا وبعد مماتنا فاحفظ علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصبحنا وأمسينا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أنصر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Jam 6.36 1 jam. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.